Sabtu 3 Desember kita akan bersaat teduh dari Mazmur nomor 71. Mazmur itu adalah sebuah nyanyian. Dan nyanyian ini disusun berdasarkan pengalaman orang yang mencintai Allah tapi mengalami lika-liku di dalam hidupnya. Yang kemudian dari pengalaman ini kita tidak sedang mempelajari pengalamannya, tapi kita sedang mempelajari firman Tuhannya. Pengalaman orang yang mencintai Tuhan ini di kemudian hari dijadikan liturgi atau nyanyian jemaat dengan tujuannya apa? Yaitu dengan tujuan supaya kita yang adalah jemaat ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa atau persoalan-persoalan yang mirip, maka umat kita tahu bagaimana harus menghadapi, firman mana yang harus dipegang, firman mana yang harus ada di dalam hati kita. Peristiwa yang melatar belakangi Mazmur 71 ini diperkirakan ada dua macam, yaitu yang terjadinya hampir bersamaan, terjadinya berurutan kira-kira begitu, dan terjadi pada saat usia lanjut. Pemazmur mengalami peristiwa ini, peristiwa yang beruntun di masa usianya yang lanjut, usia yang tua. Jadi memang keadaannya betul-betul melelahkan, betul-betul menguras emosi. Kalau saya gambarkan itu begini saudara, Absalom yang mengkudeta Daud. Absalom ini adalah anaknya Daud yang secara fisik perawakannya bagus sehingga Alkitab menyebutnya dia cantik. Cantik itu artinya ganteng, luar biasa baguslah secara lahiriah. Itu kelebihannya Absalom. Selain itu saudara, Absalom ini juga yang paling menonjol di antara saudara-saudaranya dan paling disayang oleh Daud. Itu Absalom. Berkali-kali Absalom ini mempermalukan Daud sebagai ayah, juga sebagai raja. Berkali-kali juga Daud menerima kembali Absalom karena dia sayang. Sayang yang pada akhirnya menjerumuskan, sayang yang salah. Berkali-kali Absalom mengkudeta tetapi gagal. Berkali-kali juga Daud mengampuni. Rupanya saudara, penerimaan kembali oleh Daud ayahnya, oleh Daud yang menjadi raja saat itu, dan berkali-kali juga pengampunan yang diberikan kepada Absalom disia-siakan, tidak dihargai, malah sebaliknya tambah jahat. Ia menyusun siasat strategi yang lebih jahat untuk menggulingkan ayahnya, termasuk merebut penasehat ayahnya bernama Ahitofel dengan iming-iming yang menggiurkan. Betapa jahatnya Absalom ini. Anak yang dicintai ini adalah anak yang terus-menerus membuat susah hidup Daud seumur hidupnya, bahkan menderita dan terusir dari istananya, terusir dari rumahnya, dari kerajaannya, harus terlunta-lunta. Siapa yang melakukan? Anak yang dimanja, anak yang dicintai ini. Dicatat begini saudara, kisahnya dalam 2 Samuel. Saya membacakan sebagian demi sebagian ya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Itu suatu suasana yang sangat tidak nyaman, situasi yang sangat memilukan justru pada saat Daud usianya lanjut. Dilanjutkan saudara, pada saat pelarian itu rupanya Daud membawa serta tabut Allah, karena simbol tabut Allah tadi, simbol atau lambang kehadiran Allah bersama dengan umatnya. Tapi ternyata Daud punya pertimbangan lain, sehingga ia mengatakan kepada Sadok sang imam begini saudara. Lalu berkatalah raja kepada Sadok imam itu, jadi engkau, Sadok maksudnya, dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yaitu Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar.
Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan kepada gurun, sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, dan tinggallah mereka di sana. Setelah selesai mengatur semuanya, lalu dicatat di ayat 30. Daud ini orang yang mencintai Allah, tetap manusia biasa. Dia menumpahkan seluruh perasaannya, dicatat dalam ayat 30, saudara. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Susah luar biasa, menderita luar biasa. Karena siapa? Karena anak yang dicintainya, anak yang berulang kali jatuh dan tetap diterimanya, pada akhirnya mengkudeta ayahnya sendiri. Ditulis dengan jelas, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Apakah berarti Daud cengeng? Tidak, saudara, tidak cengeng. Dia benar-benar mengalami kesusahan yang memahitkan hidupnya, dan dia terusir dari istananya, terusir dari rumahnya. Oleh siapa? Oleh anak kandungnya. Daud menjadi terlunta-lunta dalam pelarian. Bagaimana kita tahu, saudara, apa yang berkecamuk di dalam hati Daud? Jawabannya adalah dalam Mazmur nomor 71. Peristiwa yang kedua yang berurutan dengan peristiwa pemberontakan Absalom adalah pemberontakan Seba. Siapa Seba ini? Saudara, Seba ini dijelaskan begini. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Orang Benyamin. Kalau ngomong orang Benyamin, kita tahu berarti orang ini dari suku yang berasal sukunya Raja Saul. Dan Saul ini sangat membenci Daud. Hampir rata-rata orang Benyamin, suku di mana Saul berasal, sangat benci kepada Daud. Kenapa? Karena Daud menggantikan Saul sebagai raja Israel. Nah, ini ada kebencian yang tanpa harus bentrok, tapi karena seperasaan dengan Saul akhirnya membenci kepada Daud. Lalu dikatakan begini, ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 pundi yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kemudian dimasukkanlah mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dengan demikian ia luput daripada kita. Nah, saudara, untuk pemberontakan Seba ini Daud bersikap tegas di dalam menumpasnya. Tetapi ini melalui panglimanya, saudara. Tetapi pada akhirnya Seba bin Bikri ini mati oleh karena seorang perempuan yang telah memenggal kepalanya. Nah, itu dia tadi, saudara, latar belakang peristiwanya. Semua itu terjadi pada saat Daud usianya sudah lanjut. Di usia yang lanjut itulah seharusnya hidup tenang, tetapi nyatanya tidak. Hidupnya bergejolak tiada henti, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang yang mengasihi Allah, apa sih yang ada di pikiran orang-orang yang mencintai Allah, yaitu Daud ini? Apa sih yang tersimpan dalam jiwanya
sehingga kita tidak menemukan dendam sama sekali yang mengendap. Apa yang ada di pikirannya? Orang yang mengasihi Allah seperti Daud ini tidak pernah meragukan bahwa Allah itu maha adil. Sifat Allah yang maha adil ini sangat tersimpan kuat di dalam jiwanya. Dia mengatakan begini, saudara, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Orang yang mencintai Tuhan menaruh di dalam jiwanya, menaruh di dalam hatinya kepercayaan kepada Allah, bahkan sifat-sifat Allah itu sendiri. Kalau ditanya Allah maha adil, adil itu apa sih? Adil itu dosa dihukum. Pertanyaannya, siapa yang menghukum? Yang menghukum adalah Allah yang adil, bukan kita. Kita tidak pernah diberi hak untuk menghukum. Hak kita adalah minta tolong kepada Allah yang maha adil. Barangkali saja saudara kita mengalami hal yang serupa dengan pemazmur. Saya paham, begitu paham betapa susahnya saudara di usia yang makin senja ini. Tetapi saya mengajak kita untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bisa saja peristiwa demi peristiwa itu terjadi supaya kita makin mencintai Allah yang adil itu, mempercayai Allah, mempercayai sifat-sifatnya. Sementara itu saudara, ketika kita percaya, kita juga diberikan kemampuan. Lakukanlah seperti pemazmur. Jangan cabut nyawanya, tapi gagalkan rancangan jahatnya. Beda loh saudara, sangat beda ya. Jangan cabut nyawanya orang jahat itu, tapi gagalkan rencana atau rancangan jahat. Supaya apa? Supaya orang itu malu terhadap kejahatan yang dilakukannya. Orang yang mengasihi Allah seperti Daud mengalami banyak hal peristiwa dalam hidupnya yang membuatnya sangat susah, maka orang ini akan mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongannya, sehingga ia pemazmur berdoa, lepaskanlah aku dan luputkan aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Kalau ditanya untuk apa minta pertolongan, untuk apa minta dilepaskan, untuk apa minta diluputkan, kebanyakan kan orang mikir begini ya saudara, ya siapa orangnya yang mau susah terus, siapa orangnya yang mau menderita terus, nggak ada kan, nggak ada orang yang mau begitu. Betul, saya setuju. Dan tapi jawaban itu saudara bukan jawaban iman, jawaban itu bukan jawaban orang yang mencintai Tuhan, bukan. Itu jawaban standar dunia, siapa orang mau susah, betul. Tapi mari kita sekarang belajar jawaban iman. Ternyata mengapa minta dilepaskan, mengapa minta dibebaskan? Jawabannya begini dalam doanya, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Artinya, sekarang aku tua dan beruban, janganlah engkau meninggalkan aku, berilah aku waktu untuk menceritakan kepada angkatan muda ini dan juga kepada anak-anak mereka tentang segala mukjizatmu yang mengherankan itu. Saya coba baca lambat ya saudara, saya coba baca lambat supaya saudara bisa mengikutinya. Sekarang setelah aku tua dan beruban, ini orang mencintai Tuhan, tujuan minta tolong itu seperti itu. Sekarang setelah aku tua dan beruban, janganlah engkau meninggalkan aku, berilah aku waktu untuk menceritakan kepada angkatan muda ini dan juga kepada anak-anak mereka tentang segala mukjizatmu yang mengherankan itu. Jadi kalau ditanya untuk apa minta doa dilepaskan, minta apa doa minta diluputkan, untuk apa? Jawaban iman itu adalah supaya dapat menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang perbuatan kepada semua orang, bahkan kepada angkatan yang kemudian. Bukan ceritakan aib orang, bukan saudara. Iman itu menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang karyanya. Semoga firman Tuhan hari ini menginspirasi saudara dan saya minta pertolongan itu
untuk menceritakan tentang Tuhan, betapa hebatnya Dia dan karyanya. Bukan menceritakan diri sendiri, bukan juga membongkar aib orang, bukan. Orang yang mencintai Tuhan tidak akan lakukan demikian. Orang yang mengasihi Tuhan menceritakan tentang Tuhan dan firman-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Ubahlah kami supaya kami mau berubah, yaitu di dalam memohon pertolongan. Kami mau menceritakan Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, menceritakan tentang karya-Mu, bukan membongkar aib orang, bukan menceritakan salah paham, bukan menceritakan diri sendiri, tapi menceritakan tentang Tuhan. Ubahlah kami Tuhan, ubahlah pikiran kami, ubahlah akal budi kami untuk mengikuti cara hidup orang yang mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk perjamuan kudus besok yang akan diterima oleh seluruh jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan, tolonglah agar makna persekutuan itu melekat kuat di dalam jiwa kami dan mempengaruhi seluruh sikap hidup kami. Berdoa untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember dengan dress code hijau dan kebaktian buka tahun pada tanggal 1 Januari sama-sama dilakukan satu kali kebaktian. Tuhan tolong agar kami mengakhiri tahun ini dengan sukacita dan membukanya dengan penuh harapan. Berdoa juga untuk ulang tahun sinode dilakukan pada seminggu sebelum pada hari H dan dalam rangkaian doa puasa. Untuk GKT Banyuwangi, doa puasa tanggal 1 dan tanggal 3 akan dilaksanakan di gereja. Tolonglah ya Tuhan agar kami bersemangat untuk hal-hal yang rohani. Mendoakan juga untuk retret hamba Tuhan pada bulan Februari, rekreasi jemaat pada bulan April, dan pemilihan majelis jemaat yang harus selesai pada bulan Mei. Tuhan tolonglah. Ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan berikan sukacita sehingga gereja terpelihara. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.